ini spek gacor yang paling banter. Visi suri kami King Elevator. Pakai jurus jitu andalan kami, pakai esen pastinya suri kami. Bahagia bersama suri kami, hasil berlimpah semua suri kami. Strike, 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 strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemancing Indonesia. Balik lagi ya guys ya, bersama dengan aku. Jangan bosan-bosan ya guys ya ngeliatin mukaku ya. Nih ya, aku udah bawain ya bintang tamu yang baru lagi ya. Nih ya, masih senyum-senyum nih guys ya. Kalian nanti bisa kenalan sendiri sama masnya ya. Aku belum nyebutin nama karena biar kalian tuh penasaran ya. Nih ya, langsung aja nih mas, kenalin mas sama subscriber kita. Siapa namanya, boleh nanti share juga kayak YouTube-nya atau mungkin TikTok-nya, itu boleh banget. Silahkan mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry dari tim mancing, akun YouTube Tea Mancing, TikTok Tea Mancing juga sama. Wih, itu ya buat kalian yang udah pernah follow ya, atau mungkin memang kalian itu udah followersnya Mas Ferry, boleh ya guys ya komen ya. Mas aku udah follow dari lama kayak gitu, gak apa-apa banget nih. Mas kalau boleh tahu nih ya, karena kan kita baru pertama ketemu banget nih ya. Terus habis itu kayak aku juga masih yang risetnya itu kayak masih sedikit nih ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih mas mancingnya dulu, belum castingnya nih? Mancing SMP mbak. SMP udah mancing SMP, nih? ikut temen. Itu mancingnya mancing apa mas? Mancing biasa, mancing standar mancing. Standar mancing kambangan. Standar mancing kambangan itu berarti kayak pinggir-pinggir kali itu ya. Oh gitu. Nah kalau itunya mas, kalau mancing castingnya? Mancing casting gara-gara nonton Mancing Mania Trans 7 itu. Mancing Mania mantap. Oh karena itu terus jadi pengen casting gitu ya. Terus ceritain dong mas, kayak awalnya itu kayak gimana? Apa kayak udah tertarik aja apa gimana nih? Kayak awalnya malah nggak percaya, mosok iwak bisa ditipu gitu loh pak. Pakai umpan lah, buktiin. Pertama itu targetnya gabus pakai softrock. Softrocknya yang ukurannya mas? Softrocknya dulu kan belum tahu ya mbak, jadi besar banget mbak tak pakai. Besar banget, terus habis itu? Tapi ya dapat mbak. Berarti ini ya, maksudnya kayak bener-bener baru pertama tapi langsung dapat ya? Joran itu joran seletekan antena itu loh mbak. Wah, ya Allah keren sih. Tapi bener-bener sekali, tapi langsung dapat ya mas ya berarti ya. Sekali dapat. Terus jadi tuman mbak. Oh jadi tuman ya. Jadi sekarang itu kalau disuruh milih nih mas, masnya lebih milih kayak mikroan atau yang standar mancing tadi? Apa casting nih mas? Casting mbak, seneng casting. Casting ya. Kenapa mas lebih seneng casting? Iya seru enek kayak mbak. Gak iwak iso dihapusin mbak. Seru. Iya sih. Ikan bisa ditipu. Ikan bisa ditipu. Banyak teknik. Sambil olahraga kan mbak, sport fishing. Sport fishing ya. Tapi pegel juga nggak sih mas kalau castingan? Kelaknya panas kan, gesek-gesek terus. Aduh, biasanya kelaknya panas guys ya. Oh iya juga sih mas. Aku tuh kadang apa ya mas, kan aku kan juga bukan dari basicnya pemancing ya. Tapi kadang aku tuh juga berpikir gitu, orang-orang yang mancing casting dan dapat kayak gitu tuh kayak kuncinya apa yang dirasain itu, apa nggak pegel sih, tarik ulur terus kan, sama kayak kan tarik ulur terus ya berarti ya. Kalau pertama kali nih mas, pertama kali pengalaman mas Ferry mancing casting ya itu pasti pegel atau gimana? Pertama kali itu mbak capek. Terus harus kudu bangun pagi kan, ikannya kan harus pagi. Frenzy ya mbak namanya. Apa mas? Frenzy, pokoknya ikan yang bernyamber itu pagi, ikan-ikan kecil gitu mbak. Ya mohon maaf ya guys ya, mohon maaf ya mas ya. Ini aku soalnya juga bukan pemancing, jadi aku malah dikasih tahu nih sama Mas Ferry. Oh berarti memang kalau casting itu kalau bisa itu pagi-pagi kayak gitu ya. Kalau sore gitu beda tak? Apa gimana? Sore bisa juga mbak. Nek siang kan panas mbak, kan ngadek terus terus panas. Panas dan marah ireng. Gak apa-apa mas ya. Kayaknya semua pemancing kalau nggak hitam itu nggak afdol gak sih? Beda kalau Prilly. Nggak ding
Ya Allah guys, ini mohon maaf banget ya guys ya kalau semisal wah ini hostnya ternyata nggak pintar-pintar mancing gitu ya, mohon maaf ya. Ini hostnya bukan dari pemancing dan makanya ini aku lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Ferry, siapa tahu dikasih tips nih ya Mas ya. Berarti kalau mancing Mas Ferry itu sukanya itu berangkatnya pagi atau pagi. Biasanya spotnya Mas? Spot waduk Gajah Mungkur, Hampala. Terus? Nah, waduk Cengklik itu gabus. Oh, waduk Cengklik gabus. Kalau waduk Kedungombo mikro castingan itu ikan kecil-kecil. Oh, kalau untuk casting kayak gitu Mas, kalau menurut Mas Ferry itu tuh harus nyesuaiin umpan gitu nggak sih Mas? Harus nyesuaiin ya. Kalau untuk pemilihannya kayak gitu gimana Mas tipsnya? Tipsnya tergantung target mbak. Nek ikannya besar umpan kita ya lumayan besar. Kalau kecil gitu. Pakai umpan kecil, tapi kan sok pakai umpan kecil yang nyamber besar. Nggak mesti juga ya. Berarti kalau pakainya umpan kecil yang nyamber besar berarti kan rezeki banget tuh Mas. Yeah. Tapi pernah ini nggak sih Mas, pernah ada kejadian atau mungkin jorannya sampai patah mbak dapat babon ini kayak gitu, ada nggak? Enggak Mbak. Enggak pernah. Aman. Ya itu yang dipakai kayaknya harganya wis mahal-mahal guys. Gimana? Lah soalnya target itu Pak cilik Pak. Oh targetnya ikan kecil. Oh iya Mas, kalau misal ikan kecil gitu biasanya apa sih Mas? Apa nih Mbak? Ikannya, target ikannya. Namanya? Cilcit nek di waduk Kedungombo itu cilcit. Cilcit. Itu beda sama wader kayak gitu ya, bukan? Beda. Oh, kayak apa ya? Red Devil. Oh, Red Devil. Sing dol-dol nek namanya do nyebutnya kan dol-dol gitu, Mbak. Oh, Red Devil. Red Devil. Nah, soalnya ada juga nih Mas yang komen kayak, "Mbak, Red Devil itu nggak bisa di casting kayak gitu." Katanya ada juga kayak wader tuh nggak bisa di casting. Ternyata ada guys ya. Mas Ferry mah belum lihat video. Nah, belum lihat videonya. Makanya itu kalian lihat dan pastinya kalian itu cobain pakai umpan rayap. Mas udah pernah pakai umpan rayapnya Suri Kami belum? Favorit Mbak. Favorit. Ada nggak ya guys di depan ya? Nggak ada guys ya. Tapi kalian tuh bisa pakai umpan rayapnya Suri Kami. Itu Mas Ferry udah pernah cobain juga ya. Gacor nggak Mas menurut Mas Pol, Ferry? Mbak. Oh Pol guys ya. Terima kasih nih buat Suri Kami. Suri Kami. Dan kalau untuk yang rayap itu kan ada dua tuh Mas. Ada yang kailnya 1 sama ada yang kailnya 2. Kalau Mas Ferry biasanya pakai yang mana nih? Lebih seneng sing kail 2 nek baling-baling. Oh, emang bedanya apa Mas? Maksudnya sensasinya atau gimana? Ya sama sih Mbak, kur targetnya yang itu bisa dapat lebih besar ukuran ikannya Mbak. Oh. Kalau yang kail 1 kan nanti ikannya kecil-kecil. Gitu ya guys ya. Cuma kan itu kan kailnya ada 2 tuh Mas. Pernah nggak sih Mas kayak wah loro-lorone kailnya dapat gitu? Enggak. 1 Mbak, biasanya 1. Biasanya cuma 1 ya. Aku kirain tuh kayak karena kailnya 2, cabang 2, jadi ini iwake loro gandeng. Loro ngono guys ya. Ternyata enggak guys ya. Oh, Mas, kalau untuk pemilihan spot nih. Tadi kan ada waduk Gajah Mungkur, ada waduk Kedungombo, terus habis itu ada waduk Cengklik. Kalau kayak gitu tuh ada tips triknya enggak sih Mas buat cari spotnya atau gimana nih? Cari spotnya saya sering-sering ikut grup itu tadi Mbak. Oh, jadi tahu sharing-sharing spot itu tadi dari grup. Gak apa-apa sih ya, info spot best. Gak apa-apa sih. tapi dari spot-spot itu banyak yang apa ya, kayak banyak ininya enggak sih Mas, harta karunnya enggak sih? Harta karun maksudnya? Maksudnya itu tuh kalau misal nih aku bilang nih, Masnya kan tanya nih, Mbak info spot, Mas di sini. Pas udah Masnya ke sini ternyata emang haup kayak gitu. Iya, apa ada juga yang zong? Yo ada yang haup, ada yang cuma brosur tadi Mbak. Ketipu brosur ya guys ya. Cuma kayak kalau kayak gitu dari Mas Ferry itu kayak menanganinya itu kayak gimana? Maksudnya itu kayak wah kapusan ki, ya wis lah cari sendiri apa gimana? Oh ya sering-sering berangkat Mbak. Nanti kalau sering berangkat itu nanti tahu titik-titik ikan itu tahu Mbak sendiri. Oh, berarti udah ini banget ya Mas ya? Udah lama banget nih kayaknya. Iya, kalau casting mulai 2018 lah sing pasti nih. 2018, berarti 6 tahun ya? Iya. Oh, udah 6 tahun Mas Ferry udah mendalami casting ya? Wah. Masih pemula. Dari tadi guys bilangnya cuma pemula terus, padahal udah 2018 ya. Itu menurut aku udah sepuh sih Mas. 18 kan pakai jeruan seletekan itu Mbak. Oh iya. terus pas ini Mas, pas Mas Ferry mencoba pakai
joran yang castingnya. Jadi bener-bener semuanya itu set casting gitu. Mungkin 2019 2020 itu murni set casting. Oh berarti pas corona nggak sih mas? Oh pas corona ya guys ya. Itu berarti lebih mendalami casting ya. Keren guys. Nih mas ceritain dong ya pertama kali casting di mana? Terus habis itu kayak sama siapa apa gimana? Boleh diceritain? Pertama casting ya sama temen tetap mbak. Pertama kan nggak berani berangkat sendiri ya, belum berani. Oh iya sama betul. temen di spot dulu itu ada spot di Solo Baru. Itu kayak tanah kosong itu megung. Apa bahasa Indonesia? Iya megung nggak apa-apa sih. Megung. Tergenang air. Iya megung. Terus habis itu mas? Itu tahun info dari grup itu mbak terus ke sana. Itu pertama kali lempar pakai kodok besar dapat di situ. Kodok besar. Joran seledekan. Oh di situ. Tapi nek megung ki kok ya ada ikannya ya mas? Itu lebih ke itu nggak sih? Kayak rawa-rawa gitu nggak sih? Bukan? Rawa-rawa. Oh rawa-rawa. Berarti lebih ke rawa-rawa dan dapatnya cuma satu tok apa gimana? Satu tok itu mbak. Satu tok batu nyoba nggak pernah dapat. Tapi semangatnya sing wis berpacet berkobar. Oh ya udah kayak wah kecanduan banget nih gitu ya mas ya. Astaga. Kalau boleh tahu nih mas, sering kan tadi kan pakainya kan soft rock kayak gitu ya. Kalau untuk mancing ya kalau Mas Ferry kan pasti punya target ikan nggak sih? Nah kalau kayak gitu tuh biasanya Mas Ferry tuh targetnya ikan apa? Tuh kayak lebih bagusnya itu pakai umpannya apa? Kayak gitu boleh dijelasin mungkin ke teman-teman kita yang pemula ini Mas. Ya kalau gabus itu kebanyakan soft rock itu kalau spotnya banyak tanaman air itu pakai soft rock biar nggak mudah nyangkut. Oke. Kalau spotnya landai lebih enak pakai jamrok itu mbak kan jamrok lebih mengganggu ikan ya kalau saya pribadi kayak biar menarik ya mas ya. Terus habis itu mas kalau hampala banyak kan mbak. Kalau hampala kan karakternya ikannya kan berbeda-beda itu mbak. Bisa pakai minnow, kadang pakai minnow nggak mau ganti umpan spoon dilempar baru satu kali disamber gitu mbak. Jadi beda-beda. Oh berarti kalau hampala itu kalau buat castingan tuh pasti ada ini ya mas ya karakternya sendiri-sendiri gitu pasti ya? Gonta-ganti umpan kalau hampala mbak. Oh oke. Berarti Mas Ferry itu kalau mancing pasti bawanya banyak nih ya? Bawa apa nih mbak? Bawa umpannya maksudnya. Banyak. Bawa ikannya. Kalau ikannya kan kayaknya belum tentu kan jarang guys. Belum tentu dapat ikan maksudnya. Tapi kan yang penting seneng dulu ya mas ya. Toh ya. Maksudnya ganti-ganti umpannya mas. Oke. Biasanya kalau Mas Ferry itu bawanya cuma dua itu pak. Apa nih? Soft rock sama jamrok tak apa ada lainnya? Udah sak paket mbak kan di box seluruh. Nah, itu bawa minnow, spoon, swim bait, terus banyak lagi ya berarti banyak. ya. Berarti memang harus kalau kalian itu ya pemula ya kalau punya umpannya cuma satu ya dilengkapi lah ya mas ya. Soalnya memang bener yang dibilang Mas Ferry ya guys ya itu bisa digonta-ganti kayak gitu loh ya guys ya. Kalau misal soft rock nggak mau makan mungkin bisa pakai yang jamroknya mau makan ya. Kita nggak tahu ya guys ya. Ikan juga punya selera makan berarti ya mas. Ya kayak gitu guys ya. Nih mas, kalau boleh tahu nih ya mas ya, Mas Ferry itu udah mendalami casting itu kan udah dari 2018. Terus aku lihat kan lumayan nih ya, TikToknya kan udah naik nih mas. Itu kalau boleh tahu awal mulanya gimana nih mas? Awal mula pembuatan akun TikToknya kan buat bisnis juga kan, bisa kan? Tuh awal mulanya gimana mas? Awal mula itu malah download TikTok tuh baru Agustus kemarin itu mbak. Agustus kemarin ini banget? Oh baru banget. Baru banget. Terus habis itu? Habis itu istri nyaranin nonton di TikTok aja. Terus wah TikTok sini mung joget no. Pegah aku. Yang dilihatin yang joget-joget guys ya. Tapi bisa menghasilkan tau mas. Terus browsing dulu apa mbak? Scroll itu banyak juga yang nonton di TikTok mancing terus ikut itu mbak. Nonton di TikTok pertama YouTube itu. Pertama YouTube berarti. Pertama YouTube ya. Lama nah itu. Nah YouTube dari tahun berapa mas kalau boleh tahu? Kalau YouTube 2018 itu mbak itu nggak sengaja aja nih mbak. Gimana nih ceritanya kok nggak sengaja? Itu pertama kan bisa dapat gabus yang pertama itu loh. Tak foto kan pembangga itu ikan. Tak foto tak buat story teman-teman dokumen. Settingan tuku nang pasar jendal ke. Nah, terus habis itu? Dari situ kepikiran, wah nek rata video rata rekam mesti huwak iki dikirane. Tak rekam lah pas
pas mancing dulu pakai tripod, tak pancing gitu. Nah dapat tak buat story lah. Dulu story. kan sih BBM gitu Mbak. Ya Allah. BBM ya guys ya. Ya itu. Terus udah ada videonya lempar terus disampaikan itu masih di komen itu kurang rapi gitu. Alah. Emang Mas emang harga diri banget ya. Buat video dari itu Mbak. Jadi termotivasi ya. Iya, apa Mas? Pakai bahasa Jawa ya nggak apa-apa loh Mas ya. Ketagihan guys video. Ketagihan buat video. Karena pengen membuktikan ya. Karena emang dapat gitu ya guys ya. Emang dapat gitu ya. Tuh Mas, kalau untuk YouTube-nya nih ya, Mas Ferry kan emang dari awal berarti di YouTube. Ya kalau di YouTube gitu biasanya ada nggak sih Mas kayak requestan mungkin kayak Mas pakai ini dong Mas, pakai itu dong Mas kayak gitu, atau Mas Ferry udah punya prinsip sendiri, aku pakainya ini gitu. Nah YouTube jarang Mbak. YouTube jarang. Kalau TikTok nah itu banyak TikTok request. Banyak request. Biasanya itu yang request paling aneh gitu apa Mas? Request paling aneh. Ya paling wah di luar Nurul iki dikon nganggo umpan iki dikon pakai ini gitu. Suruh kombinasi umpan dikasih kail otomatis yang anti nyangkut gitu Mbak. Tapi kan nggak patut nih kata Mbak. Kayak wagu nih. Wes guys, kalian ya komennya saya bener-bener aja ya Mas. Emang Mas ini biasanya tuh kayak itu masih anak-anak kecil Mas. Yeah. PP Ramadan. PP Ramadan. Iya lagi pasti. Pasti yang PP Ramadan pasti ya. Nih kalau untuk teknik nih Mas ya, siapa tahu nih ya Mas Ferry bisa ngajarin aku juga dan teman-teman ya subscriber juga untuk teknik-teknik mancing nih Mas. Kalau boleh tahu Mas Ferry itu biasanya pakai apa tekniknya, terus mungkin bisa dikasih tahu juga ke kita nih. Kalau teknik sesuai target Mbak. Jadi kalau gabus tuh ya cuma sofrog tuh dilempar gulung, kadang sekali didiemin gitu. Kalau jamrok kan cuma dilempar gulung, tapi hampala yang menarik ya hampala banyak itu Mbak. Ada yang disentak-sentak, ada yang lempar gulung biasa. Kayak gitu. Berarti emang kalau untuk teknik itu memang beda-bedanya di targetnya. Target gitu juga ya. Pengaruh Mbak. Mas udah pernah cobain yang itu belum sih Mas? Yang slatterbait. 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 Itu kan soalnya banyak juga gitu yang tanya kan. Banyak juga yang tanya karena dia itu kan berisik kan Mas. Kalau untuk target ikan yang biasanya suka yang berisik itu biasanya apa? Toman Mbak. Toman. Toman sama gabus itu beda ya? Beda Mbak. Satu keluarga. Satu keluarga tapi beda karakter Mbak. Kayak gitu ya Mas. Kita minum dulu boleh nggak? Boleh. Monggo Mas, ya minum dulu ya. Tentunya ya guys ya dari Sri kami. Rasanya apa Mas? Air. Air tadi guys, genangan tadi guys. Enggak ya. Aduh, nih saking aku tuh ini sih Mas, saking aku tuh semangat jadi nih ya rada ngelak ya guys ya. Mas aku minum lagi nggak apa ya? Oke Mbak. Ya maaf banget ya guys ya. Soalnya aku juga ini sih Mas, aku sama teman-teman tuh belum pernah cobain casting, tapi kepo gitu. Kalau castingan itu kayak gimana, rasanya tuh kayak gimana. Nih ternyata udah ada ya di depan saya ya guys ya. Udah lama sifu banget sifu banget. Mas pernah nggak sih Mas kayak dari kontennya Mas Ferry yang dapat kayak mungkin hujatan atau mungkin apa ya, kayak bikin orang tuh berinteraksi banyak gitu loh, ada nggak? Ada, yaitu Red Devil tadi Mbak, casting Red Devil. Kan Red Devil kan mulutnya kecil ya, kirain settingan gitu loh Mbak. Gara-gara pakai yang umpan rayap tadi? Pakai Mino kalau itu. Pakai Mino. Kan Mino kan besar, umpannya besar 5 cm. Red Devil kan kecil ya? Segini kan mulutnya kecil. Itu strike dikira settingan. Emang ya Mas ya, emang tuh orang-orang tuh kayak gitu. Kalau nggak ngelihat langsung itu pasti dikiranya itu settingan. Jadi komennya rame itu Mbak. Satu komen tuh yang komen banyak. Berarti misal nih aku yang komen tapi aku komennya banyak banget gitu. Satu kan ya nggak setuju gitu loh. Settingan yang komen banyak sekali. Terus ada yang bela, ada yang bela Mas Ferry juga. Tapi kadang aku juga ini sih Mas, kayak apa ya, kayak berpikir juga gitu ya guys ya. Ikan loh Mas sekecil itu, tapi juga
ternyata bisa nyangkut gitu loh. Lumayan kan kalau minumnya itu gede 5 cm itu termasuk gede sih Mas kalau untuk Red Devil. Tapi kok bisa ya Mas ya? Ya gue bener Pak. Saya mancing saya dapat yang gue. Settingan. Mbak bilang Mas nanti aku bantuin Mas settingnya kalau bilang gitu juga ya. Kalau untuk casting Mas, kalau untuk casting gitu menurut Mas Ferry itu ada tantangan tersendiri nggak sih Mas? Tantangan casting cuma lebih ke bangun pagi toh Mbak. Wis. Kan ada sang istri yang bangunin, ya enggak Mbak? Ya kan, selain itulah Mas masuk ya karena bangun pagi ya guys ya. Tantangan cuma itu Mbak, soalnya nek senengnya nggak ada tantangan. Oh, kalau seneng tuh udah nggak ada tantangan, semua terabas ya Mas. Terabas. Kalau untuk misal nih Mas, kan ada juga kan tantangannya itu mungkin di spotnya itu yang ekstrim Mbak kayak gitu tuh nggak ada ya berarti? Lebih nggak berani blusuk-blusuk Mbak. berarti emang Mas Ferry tuh males ya blusuk-blusuk gitu ya? Berani, takut ular. Takut ular. Takut ini dua kali ini ya guys ya, yang takut sama ular. Padahal ular nggak ngapain nggak sih Mas? Ya Mbak, takut takut aja. Ya berarti tantangannya cuma bangun pagi ya? Bangun pagi. Soalnya harus aja. pagi naik casting. Kalau biasanya paginya itu jam berapa sih Mas kalau boleh tahu? Paginya sampai spot apa berangkatnya? Iya pas mancing dong. Pas mancing itu kalau bisa saya itu sampai spot jam 5:30, 6 lah. Itu udah sampai spot. Jadi jam 4 kalau dari saya kan Kartasura ke Wonogiri itu kan 1 jam lebih lah. Lebih lah ya. Jam 4 itu udah harus di atas motor gitu pokoknya. Berarti bener-bener harus pagi banget ya. Ya Allah. Tapi emang kelihatan Mas? Yo, kan masih gelap nggak sih? Kan luas tuh Mbak. Jadi kayak wis terang aja Mbak. Oh wis terang aja. Jam 5 ya kayak sudah ada matahari gitu. Oh, kalau untuk Mas Ferry kan sering di Waduk Gejamungkur kan? Yes. Nah, kalau sering kayak gitu biasanya kayak spotnya ya situ-situ aja atau juga mengeksplor spot yang lain gitu? Ya di situ paling cuma di sekeliling-keliling tau gitu Mbak. Berarti masih deket-deket ya? Di situ di satu tempat itu yang dapat ikan terus kan penasaran yang sana-sana gitu, terus cuma geser-geser gitu toh. Geser-geser dikit-dikit. Oh, nggak dapat. Gak apa guys, ternyata Queen of Boncos masih ada temennya Mas Ferry guys yang sering boncos juga ya. Kalau untuk pemilihan umpan tadi kan udah ya guys ya, beda-bedanya tadi kan udah ya Mas ya. Terus habis itu kayak pemilihan spot kayak gitu. Ada nggak sih Mas yang Mas Ferry itu cari spot sendiri? Cari spot sendiri gabus toh Mbak paling. Gabus gimana kan Mas kalau kayak gitu? Gabus kan banyak, kalau semua sungai kan ada gabus. Kalau ampala kan belum tentu semua sungai ada ampala Mbak. Jadi kalau gabus tuh sembarang sungai pun tuh bisa, cuma kalau di sungai tuh cenderung ke di pinggir-pinggir kalau gabus tuh. Kalau gabus pasti di pinggir-pinggir. Jadi kalau itu bisa nyari sendiri kalau spot gabus. Kalau biar kita tahu nih Mas, itu ada spot gabus tuh kayak gitu tuh gimana? Di sungai ya? Pasti ada tandanya kan? Kalau gabus sungai itu lebih cenderung di pinggir, terus kayak ada tumpukan sampah atau bebatuan yang pokoknya dangkal. Di pinggir pokoknya di pinggir Pak. Di pinggir-pinggir. Susun lempar pinggiran gitu, nanti gabus sungai itu biasanya di pinggir. Berarti Mas Ferry udah ini banget dong, pro banget dong? Belum Mbak. Kan di pinggir-pinggir kan lumayan tuh kalau nyangkut. Iya kan? Ya cari ini jangan sih busuk-busuk. Ya juga sih, salah ya guys ya aku tanya. Cuma kan tadi kan aku membayangkannya kan jadi agak sampah-sampah, batu-batu. Maksudnya sampah yang ada tanah, ada sampah gitu pinggir-pinggir, yang cenderung yang dangkal-dangkal pinggiran. Kayak gitu. Tak kirain ya aku tuh mikirnya nyangkut gimana kayak gitu loh Mas. Ya Allah. Sering nyangkut Mbak. Kalau nyangkut kayak gitu biasanya Mas Ferry tetap diambil nggak sih? Kadang Mbak. Kalau cetek itu tak ceblungi Mbak, tak ambil. Tapi kalau kelihatannya dalam berbahaya harus safety nih. Itu berenang. Ya enggak tak ambil. Semangat banget gitu ngomong berenang, enggak diambil. Udah berenang tapi enggak diambil guys, ya Allah. Berarti kayak udah diiklasin gitu ya? Iya, ikhlasin tak pedot Mbak. Dipedot. Padahal kan lumayan kan Mas. Kadang kan banyak juga nih ya guys ya, teman-teman kita yang kayak enggak terlalu mikirin kesafetyannya gitu loh Mas ya. Kayak emang ki umpanku mahal kayak gitu kan Mas. Itu wah, itu tidak boleh ditiru ya Mas berarti ya? Iya Mbak. Kalau saya pribadi ya, mending beli lagi daripada itu. Daripada itu. Tetap ya guys ya. Tetap Mas Ferry itu tetap takutnya itu takut ulo.
Ya Allah, tapi bener-bener ini sih Mas. Yang pertama, walaupun suka mancing tuh tetap harus safety itu pertama ya. Tuh ya guys ya, dengerin guys, walaupun kalian tuh suka casting ya, tetap yang pertama itu tuh safety ya. Kalau misal nyangkutnya itu ya agak di tengah-tengah, mending ya udah biarin aja. Mungkin nanti ada rezeki beli lagi ya Mas ya umpannya. Kalau udah hobi tuh kayaknya ini banget sih, nggak apa-apa banget gitu loh Mas. Biasanya gitu kan. Kalau Mas Ferry itu emang dari kecil emang hobinya mancing apa gimana? Enggak Mbak, hobi ini kecil kan sih campur-campur koncone babalan terus apa ya campur-campuran Mbak. Mancing itu malah SMA baru mancing. Kira-kira kenapa tuh Mas awal mula mancing? SMA kan maksudnya kan kayak jadi sering kan. Pertama gue diajak temen Mbak, enggak bawa pancing, dipinjemin pancing temen itu. Wah kok seru, lagi pas dapat terus gitu Mbak. Awal mula mancing. Tak kirain kadang kan ada kayak cerita-cerita kayak sakit hati yang menyembuhkan hanya memancing kayak gitu Mas. Tak kirain kayak gitu. Yang kemarin ada Mas tamu podcast kita itu juga gara-gara suka mancing tuh gara-gara tersakiti tuh. Tak kirain karena itu, ternyata kalau ini masih sehat ya Mas ya, sehat, diajak temennya. Oh gitu ya. Kalau untuk perlengkapan Mas, cara pemilihan ya, kalau Mas Ferry itu ada khususnya nggak sih Mas, kayak pemilihan perlengkapan kalau buat casting itu harus pakainya ini itu kayak gitu, ada nggak? Kalau saya kan lebih ke ultralight Mbak. Ultralight itu curahnya itu yang LB-nya kecil 2 sampai 6 LB. Itu maksimal ya, maksimal. Tapi kalau mau yang medium jarang sih Mbak, jarang pakai. Saya lebih ke ultralight. Emang bedanya apa Mas? Ultralight ya sensasi ini dapat ikan kecil menukik mentul ya gitu ya. Berarti kalau Mas Ferry itu lebih sukanya itu yang sensasinya itu lebih kerasa aja, makanya pakainya yang kecil-kecil kayak gitu. Cuma ada juga loh Mas yang komen kayak, Mbak kalau misal casting itu jangan yang lentur-lentur kayak gitu. Selera sih Mbak, selera. Tetap balik lagi ya ke selera aja. Tapi nggak ada nih kayak tips triknya ya, cara pemilihan peralatan buat teman-teman semuanya di sini. Tips trik kalau mau ngandani kayak rumpah tuh Mbak. Gak apa-apa, ilmu itu dari mana aja Mas, tenang aja Mas, ya Allah. Sampai nggak percaya diri guys ya, ngandani ngasih tips and triknya. Gak apa-apa tau Mas, coba Mas, siapa tahu membantu teman-teman kita yang pemula ini. Kalau saya tackle itu sesuaikan budget pertama. Oke, budget. Terus target. Itu Mbak, kalau budgetnya pelajar ya ambil yang murah-murah dulu, yang jangan langsung yang mahal-mahal, yang bunyi zwing. PP Ramadan. Ya kan, PP Ramadan kan Mas. Ini korbannya PP Ramadan sih Mas. Tapi bener kan, kalau untuk kalau untuk reel kayak gitu biasanya Mas Ferry itu ada pemilihannya juga nggak sih Mas? Reel BC kan. Pakainya reel BC atau reel spinning? BC ya, spinning BC, tapi lagi akhir-akhir ini senang BC ya Mbak. Lebih suka BC. Sensasinya juga beda apa gimana Mas? Sensasi ini beda Mbak, lebih cepet ya, rasa dadak buka tutup itunya langsung lempar. Tapi kalau jundet ya lama Mbak. Lumayan ya. Nah, aku ada pertanyaan juga nih Mas ya, ngomongin tentang jundet tadi. Aduh. Ya ini cara mengatasi ya tali pancingnya itu yang kusut ya, atau tadi apa Mas, backlash ya. Nah, backlash itu kayak gimana kalau dari Mas Ferry sendiri? Mengatasi backlash. Maksudnya meminimalisir apa nek wis backlash benake Mbak? Kalau meminimalisir dulu deh. Meminimalisir. Ya itu Mbak, disesuaikan berat umpannya juga kan. Reel BC nggak sembarang itu Mbak, pakai reel BC terus umpan kecil bisa lempar gitu, nggak bisa Mbak. Harus pakai yang reel BC Ceylon Spool yang BFS. Artinya apa? Bait Finish System lah. Itu guys, tulis ya Kak. Nanti editor tolong ditulis ya, karena saya juga nggak tahu masa ngomong apa. Pernah dulu pakai BC sembarangan. Joran kaku, pakai umpan minu itu kusut terus Mbak. Terus belajar lagi, tahu harus ya itu tadi alatnya harus sesuai. Berarti meminimalisirnya dari itu reelnya, joran itu harus sesuai dengan umpan.
Betul, berarti joran harus sesuai, reel juga harus sesuai ya, umpannya juga harus sesuai ya guys ya. Kalau udah kusut mas, tadi kan meminim. Kalau sekarang udah kusut gimana? Kusut biasanya itu kebanyakan sangu temiti mbak buat mudarin, tapi kalau udah putus asa ya gunting ganti PE. Ya Allah, kayak aduh sedih banget ya sih ya Allah guys. Ternyata emang ini ya, kalau memang hobi tuh kayak ya setelah gak saya maneman ya mas ya. Wah. Soalnya termasuk keahlian mbak, benerin PE kusut itu suatu keahlian juga, nggak semua orang bisa. Kalau Mas Ferry bisa? Bisa mutus ya. Bisa mutusnya guys, tak kirain kayak iya mbak aku ahli. Ternyata cuma bisa mutusnya aja ya. Tapi kalau aku tuh mas ya ngelihat gitu ya, kalau orang casting tuh kayak wah keren banget gitu loh mas, kayak pas nguncal gini langsung strike gitu. Kalau Mas Ferry tipe-tipe yang langsung apa ya, kayak kesamber terus apa gimana? Samber ikannya? Jarang juga mbak. Jarang juga. Kalau mancing kayak setiap hari atau? Seminggu, biasanya minggu mbak. Setiap minggu? Setiap hari Minggu, pokoknya hari libur tuh mancing. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Banyak air di spot. Maksudnya nggak dapat. Banyak nggak dapatnya. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Kan kembali lagi, yang penting itu tuh hobi juga ya mas ya. Pertama hobi, kedua juga pengen refreshing ya mas ya. Udah capek kerja mungkin ini itu buat mancing. Tapi kalau untuk SIM mas aman? Pol sangat mendukung mbak. Sangat mendukung ya. SIM surat izin memancing. Ada ini enggak mas? Ada ritualnya enggak? Ya soalnya dari mancing kan menghasilkan mbak. Tuh guys. Balik lagi ya. Berarti Mas Ferry sangat ini ya, sangat setuju dengan memancing itu menghasilkan guys. Menghasilkan apa? Cuan, bukan cuma ikan. Iya. Sangat setuju. Wah, sangat setuju. Ceritain dong mas. Ceritain kok bisa memancing itu bisa menghasilkan. Ya dari kalau YouTube kan biasa mbak, dari kalau YouTube dapat AdSense. Oke. Terus habis itu kalau TikTok dari keranjang kuning. Wih, tuh ya guys ya. Nih soalnya banyak nih mas ya yang bilang kayak mancing terus nganggur gini-gini gitu kan. Padahal mereka nggak tahu aja ya mas ya. Mbaknya tuh sangat mengizinkan karena menghasilkan. Ya gitu ya. Ini soalnya aku juga sering gedek gitu loh mas ya. Walaupun aku kan juga cewek ya, cewek juga, dan banyak juga yang ngomong kayak cewek tuh kok melok mancing kayak gitu tuh sering juga gitu. Apalagi cowok-cowok yang dapat komen-komen kayak wah ini pengangguran nih kayak gitu kan. Ternyata enggak ya. Mas Ferry sudah membuktikan ya guys ya kalau memancing itu bisa menghasilkan. Dan kalau untuk Mas Ferry nih biasanya itu kayak upload dan lain-lain gitu ada maksimalnya gitu atau enggak sih mas buat setiap hari upload konten kayak gitu? Kalau TikTok sebanyak-banyaknya, kalau ada waktu longgar pasti upload mbak. Kalau TikTok, kalau YouTube cuma seminggu sekali mungkin. Seminggu sekali ya, pas mancing itu aja ya berarti ya. Oke, kita break dulu ya guys ya. Nanti ketemu lagi sama kita ya, masih banyak obrolan yang seru. Jadi tungguin, tetap stay tune. Halo guys, balik lagi bersama dengan kita. Tentunya masih bersama dengan Mas Ferry. Ya tuh, Mas Ferry senyum-senyum ya guys ya. Nih ya, masih bersama Suri kami juga. Terima kasih buat Suri kami ya sudah mendatangkan Mas Ferry di sini ya. Masih berbincang-bincang walaupun baru pertama kali ketemu ya Mas. Tapi lumayan ya, nggak deg-degan tuh Mas. Aslinya deg-degan Pak. Aslinya deg-degan ya. Tapi menurutku ini udah seru sih pembicaraan kita ya Mas ya. Aku mau lanjut lagi nih Mas ya, tanya-tanya sama Mas Ferry nih ya. Tadi kan udah ngomongin target ikan, terus habis itu kayak cara-cara mancing itu kayak gimana, teknik-tekniknya kayak gitu kan. Nah kalau untuk Mas Ferry sendiri nih, kalau untuk castingan Mas Ferry itu masih ada kayak goals gitu nggak sih Mas? Goals itu kayak impian ya, mau casting di sini Mbak, kayak gitu ada nggak? Oh ada. Nah impiannya tetap di laut, di tengah laut. Di tengah laut, impian banget ya berarti ya. Ada ini nggak sih Mas? Ada temen yang juga casting yang di laut kayak gitu ada nggak? Nggak ada, nggak punya. Terus berarti mau casting di laut sendirian? Introvert tak Mbak? Nah itu tidak safety sih Mas ya. Alangkah lebih baiknya ya. Ya Allah. Kalau boleh tahu mau lautnya laut mana nih Mas? Semarang kan ada tuh.
Semarangan lah. Oh, Semarangan dulu ya. Enggak kayak sing kono, Mbak. Selatan. Oh, selatan. Nanti malah ketemu Nyiror Kidul kan ya bahaya ya Mas. Ya, oh berarti untuk agenda kedepannya itu impiannya tuh masih pengennya tuh casting di laut ya kayak gitu. Soalnya kalau menurutku ya Mas ya, casting di laut itu juga memerlukan budget yang sangat tinggi juga nggak sih Mas? Pol, Mbak. Pol tuh. Kira-kira Mas Ferry udah nyicil apa nih? Kalau joran umpan perlengkapan kan sudah lengkap dari TikTok. Wih, dari TikTok ya. Wah, mantap nih ya. Terus berarti kurang tinggal, apa? Mbak, prepare kesana nih loh Mbak. Oh, waktunya. Waktu. Berarti tinggal waktunya aja ya guys ya. Ya kita doain ya guys ya, semoga Mas Ferry bisa casting di laut ya. Kita tunggu konten-kontennya Mas. Ya. Nih tadi kan udah cerita juga ya untuk kayak joran, umpan kayak gitu juga dapatnya itu dari TikTok. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau memancing itu bisa menghasilkan ya. Tadi kan udah nyepil dikit nih ya Mas ya. Pamer bukan pamer sih, kayak cerita keromantisan ya dari hasil yang menghasilkan ya. Boleh Mas diceritain ke teman-teman Mas. Pertama kali tadi ya bisa bisa lahiran anak kedua dengan hasil memancing ya kayak gitu, bisa diceritain dong Mas awal mulanya, terus kayak bisa gitu kayak gimana gitu Mas? Oh ya, awal mulanya tuh gara-gara itu Mbak, COVID kan pemasukan seret ya. Ah iya pasti sih. Seret, terus pengeluaran over. Iya bener. Terus Mas? Nah itu pas anak kedua itu mau jadwal HPL. Oh, HPL. Namanya mau lahirannya di pas itu 2020 kalau nggak salah Mbak. Pas COVID-nya nggak itu keluar kemana-mana kan. Sulit lah, pendapatannya sulit. Iya bener. Nah dari YouTube, kalau dulu masih YouTube Mbak saya. TikTok itu kan baru-baru aja. Dari YouTube itu ada salah satu video yang view-nya naik. Nah itu kayak suatu itu Mbak, dari iseng-iseng upload video mancing. View-nya meledak dapat. Terus bisa sampai pas lahiran itu semua biaya sampai akhirnya dari hasil YouTube. Keren ya guys ya. Ini antara rezeki adiknya ya, terus rezeki dari Tuhan juga, dan pastinya memancing itu dapat menghasilkan ya Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu kemarin tuh yang konten naik itu tuh yang mana Mas? Konten lebih kan Mbak, ke apa nih? konten hantu. Hantu air. Hantu air, apa itu hantu air? Nggak bisa kemana-mana kan Mbak. Wah nggak bisa mana, cari apa ya Gen iso ngupload gitu kan. Penampakan saat memancing gitu loh Mbak. Nah terus? itu tak upload lah, wah cari-carilah, tak kumpulin, tak jadiin satu gitu. Nah itu nggak sengaja pas diupload tuh view-nya biasa aja Mbak. Pas mau lahiran tuh kok view-nya naik gitu. Rezeki adiknya sih. Ada hantu nih beneran dah? Ya cuma itu Mbak, iseng-iseng lah, gabut nggak ada kerjaan. Maksudnya mau konten nggak bisa itu Mbak. Gabut yang berhadiah ya Mas berarti ya. Tak kira ini emang bener-bener ada hantunya apa gimana ya. Kalau pengalaman pas mancing casting, ada pengalaman horor gitu pernah nggak Mas? Enggak Mbak, soalnya kan siang pagi. Oh iya pagi-pagi sih. Nggak pernah casting malam. Oke, nggak pernah casting malam, jadi aman lah ya Mas ya. Kalau untuk kayak cerita-cerita mungkin ada pengalaman yang sangat tidak pernah dilupakan gitu, ada nggak Mas? Pengalaman Mas mancing casting dong. Pas mancing casting mungkin. Pengalaman Mbak, semangat casting ya, pas semangat casting malam harus prepare. Berangkat pagi ke Waduk Delingan lah. Oh, Waduk Delingan. Semangat banget sampai sana, samping semangatnya cuma bawa joran, nggak bawa umpan. Nih, jadi ini lupa izin sama istri apa gimana tuh Mas? Ya Allah. Izin terus ya nih Mbak. Izin terus tapi masih lupa. Terus habis itu ngapain Mas? Ya udah pulang Mbak, pulang. Teko nggone itu langsung pulang. Ya Allah guys, itu sangat menyedihkan sih. Lumayan jauh juga ya dari Kartosuro ya Mas ya. Kartosuro ke Delingan itu lumayan jauh. Cuma bawa joran. Mau ngapain Om? Saking semangatnya langsung jam 4 harus di atas motor. Oke. Padahal itu sendiri apa sama ponakan? Oh sama ponakan. Berarti dua-duanya pulang gitu? Langsung sampai sana lihat-lihat tante pulang.
Kecewa banget sih guys, kayak sakit gak berdarah ya Mas ya. Ya Allah, ya Allah. Tapi itu jadi kayak keinget terus gak sih Mas? Iya kan, pengalaman yang sangat dari pengalaman itu sekarang dicek lagi berangkat sudah dimasukin tas, masih berangkat mah tak buka nih. Oh, cek percaya aku tak lebok kira. Wah, ada di trust issue ya. Ya Allah, jadi kayak gitu ya guys ya. Berarti itu pengalaman yang bisa diambil baiknya juga nggak sih Mas? Jadi kita itu ngecek ya, mungkin ada barang-barang kalian yang kalau kalian tuh sering lupa ya, HP mungkin kayak gitu ya. Mas, kalau Mas tadi kan sering nih ya bikin konten mancing kayak gitu. Pernah nggak sih Mas kayak HP jatuh atau mungkin HP hilang kayak gitu saking asiknya mancing kayak gitu? HP jatuh satu kali, baru beli. 2 hari beli baru kecemplung sak wonge Pak tapi. Ya Allah, terus gimana Mas? Wes HP ini mati Mbak di. Ya Allah. Ya bisa menghasilkan itu gara-gara gitu ya. Gara-gara itu tadi nyangkut umpan nyangkut terus wah kita cetek tak kasih joran sih cetek sak dengkul sak lutut bener Pak. Nah sak langkah itu sak dengkul lah langkah kedua sak gulu. Ya Allah nah ini bener-bener kasihan banget sih Mas. Tapi aman kan Mas, safety aman, kan? Orangnya aman, HP-nya nggak aman Pak. Tapi nggak jadi tak ambil padahal sebacuk nyemplung ya Pak. Nggak jadi tak ambil, tak pedot Pak. Ya karena udah panik duluan nggak sih HP-nya itu. Ya Allah. Tapi alhamdulillahnya tetap safety ya guys ya. Kalau kalau ngomongin safety kayak gitu ya Mas ya. Ada nggak sih Mas kayak jangan lah buat teman-teman kita yang masih sering kayak ngambilin umpan kayak gitu. Itu kan kadang masih banyak yang nggak mikirin kesafetiannya kayak gitu. Ada nggak sih jangan harus pakai ini itu gitu, ada nggak? Ya kalau dari saya kalau bisa renang nggak apa-apa diambil aja. Oke. Kalau bisa renang kan biasanya kan hanyut itu Mbak. Maksudnya hanyut tok itu. Oke. Kalau kayak gitu Mas Ferry masih bawa kayak pelampung gitu nggak sih Mas? Enggak, kan casting di pinggir tok Pak. Casting di pinggir aja, nggak ke tengah. Siapa tahu ya guys ya bawa pelampung buat nanti ngambil umpan nih gitu. Nggak ada pemikiran kayak gitu Mas? Nggak ada. Berarti cuma aku aja guys ya. Maaf banget nih ya. Kalau untuk hasilnya nih Mas, kan sering ya kalau mancing casting tuh dapat hasil kayak gitu. Itu biasanya kalau Mas Ferry sendiri ini buat koleksi aja atau mungkin dijual kayak gitu? Dirilis Mbak. Oh, dirilis lagi. Dirilis. Berarti nggak pernah bawa pulang ikan? Ya pernah, kalau pas mancing kan dapat banyak. Tak rilis sampai rumah istri bilang, wah mancing reto gawe iwak anu rasa mancing. Nah terus hasil rilisnya tak bawa pulang gitu loh Mbak. Paling cuma itu toh. Tak bawa pulang gara-gara dipaidu reto iwak kok mancing. Mangkat tisu kan. Ya tetap aja ya guys ya. Tapi SIM masih aman lah aman, ya Mas. SIM aman. Yang penting tetap bawa ikan. Tapi di bawah ini kan jurah digoreng Mbak neng kulkas. Membeku ya. Saking membekunya. Saking mungkin itu Mas. Mungkin saking keseringan ya enggak. Jadi ini kayak mbaknya juga kayak bosen nih ikan terus gitu. Positif Mas. Positive thinkingnya gitu ya guys ya. Oh tak kira ini tuh kayak Mas Ferry itu juga sering buat koleksi kayak gitu loh Mas. Kan biasanya juga banyak kan bisa diperjualbelikan juga nggak sih Mas? Tapi lebih ke dirilisnya Mbak, biar kalau besok kita mancing di situ masih ada ikannya gitu Mbak. Oh berarti tetap ini ya melestarikan lingkungan lah. Bagus ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau misal kalian itu sering mancing di situ ya, kalian udah tahu spotnya, kalian juga bisa ikutin Mas Ferry ya, bisa dirilis lagi. Kalau misal cuma buat gabut-gabut aja dirilis, tapi kalau misal dimarahin istri atau mungkin dimarahin ibunya, bawa pulang guys. Kalau dapat gede-gede bawa pulang nggak sih Mas? Rilis juga Mbak, tak rilis. Tetap dirilis. Oke, berarti berarti lebih seringnya dirilis ya daripada dibawa. Video saya kan tak rilis gede, kecil tak rilis Mbak.
tetap dibawa dirilis semua guys ya, nggak ada yang dibawa pulang nih ya, karena waktunya ini udah lumayan ya Mas ya, kita udah ngobrolnya itu lumayan banyak, dan mungkin kedepannya ya, minggu depan atau mungkin kedepannya lagi ya, kita bisa ngundang Mas Ferry lagi ya. Terima kasih ya Mas Ferry ya, udah ada kesempatannya gitu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol, aku juga bisa ketemu ya, ngobrol juga guys sama istrinya Mas Ferry. Ya bagus ya, sangat saling mendukung gitu loh Mas ya, antara mbaknya sama masnya itu saling mendukung. Nah terakhir nih Mas, kata-kata buat pemancing casting. ya pemancing casting boleh, silahkan. Pemancing casting kan ada pepatah itu. Wih, apa tuh? Pepatahnya ini niru aja ya pepatahnya. Nggak apa-apa, silahkan Mas, apa tuh Mas, boleh banget nih. Rajin uncal pangkal strek. Wih, rajin uncal pangkal strek, bukan rajin menabung pangkal kaya ya? Ya itu kan pepatah orang normal. Orang normal umum, pepatah umum, bukan pepatah mancing. Tapi menurutku kalau buat Mas Ferry kan juga pangkal kaya kan Mas, dari konten jadi kaya guys ya. Jadi tadi adiknya ya aman, terkendali. Sampai umurnya adiknya berapa Mas kalau boleh tahu tadi? Ini 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun tuh guys ya. Ya ampun, dari hasil bikin konten ya tetap bagus Mas. Semoga tetap dilancarkan terus ya. Salam nanti buat adiknya, adik kecil ya. Salam buat adiknya. Gitu ya adiknya ya. Ini ada adiknya juga tuh guys di situ, lucu banget adiknya. Ya gitu, terima kasih ya buat Mas Ferry, jangan bosan-bosan, nanti mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman yang pengen ya aku ngobrol lagi sama Mas Ferry, dan mungkin kita masih ada tips and triknya ya, mancing casting itu kayak gimana, kalian bisa komen, Mbak undang Mas Ferry lagi, Mbak ini itu gitu ya. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya, subscribe di tempat kita ya, di channel Dian Pancing pastinya, atau tim mancing. Nah kalian bisa subscribe di situ juga gitu ya. Oke. Ya sekian dulu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.